Halo guys, selamat datang di One Day Film. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kalian semua tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan walau terkadang kita merasa tak berguna di dunia ini. Part 5 episode ke-9 dibuka dengan memperlihatkan beberapa warga yang berkumpul di pemakaman Jihun. Mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir setelah kematiannya melawan monster satpam pada part sebelumnya. Kemudian diperlihatkan Jisoo yang nampak begitu sedih setelah mendengar kematian temannya itu. Di sini Jisoo pun menangis dan teringat perkataan terakhir Jihun kepadanya yang mengatakan bahwa Jihun menyukai dirinya. Jisoo pun seakan tak bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Dirinya tak menyangka bahwa pesan terakhir Jihun kepadanya adalah ungkapan cintanya kepadanya yang dia pendam selama ini. Saat tengah menangis, tiba-tiba Enyo mendatangi Jisoo untuk menghiburnya. Di sini Enyo juga bercerita bahwa dahulu dirinya juga memiliki masa lalu yang begitu menyakitkan. Enyo mengatakan bahwa dahulu saat dirinya sedang melakukan pementasan balet, dia memaksa ayahnya untuk mendatangi pementasan baletnya. Enyo sebenarnya tahu bahwa ayahnya sedang sangat sibuk dan dia sengaja memaksa ayahnya karena keegoisannya yang kemudian membuat seluruh keluarganya meninggal saat di perjalanan. Kemudian Enyo yaitu kakaknya pun memilih cuti kuliah untuk membiayai sekolahnya. Kemudian diperlihatkan Pak An bersama Yi Kyung yang sedang mengobrol satu sama lain. Pak An mengatakan bahwa mereka harus mencari terowongan bawah tanah sebagai tempat perlindungan. Yi Kyung yang mendengarkannya pun merasa bahwa Pak An terlalu menghayal dan memikirkan sesuatu yang tidak mungkin. Yongsu yang saat itu sedang melihat keadaan di luar, kemudian memberikan informasi kepada Pak An bahwa ada mobil yang sedang menuju ke apartemen mereka. Pak An dan Yi Kyung yang mendengarkannya pun kemudian bergegas melihatnya. Dan benar saja ada salah satu mobil militer yang mendekati apartemen mereka. Mobil tersebut pun kemudian secara paksa menabrak pintu utama apartemen warga. Warga yang melihatnya pun seketika merasa panik satu sama lain. Anehnya yang turun dari mobil tersebut bukan kelompok militer, akan tetapi beberapa orang seperti kelompokan penjahat yang suka menjara di daerah-daerah. Bos kelompok penjahat itu pun kemudian menemui seseorang yang sebelumnya orang tersebut menghampiri Yi Kyung yang tengah mandi. Bos kelompok penjahat itu juga menyiksa orang tersebut dengan mematahkan jari-jari tangannya hingga dia merintih kesakitan. Dan yang terakhir, bos kelompok penjahat itu menembak orang tersebut. Warga yang melihatnya pun merasa panik satu sama lain. Di sini kelompok penjahat itu pun berencana menyandera seluruh orang yang berada di apartemen ini. Saat Sang Woo sedang berjalan keluar, dia kemudian bersembunyi setelah melihat kedua pria bersenjata. Pak An pun menemui pria tersebut. Di sini Pak An berusaha berbicara baik-baik, akan tetapi mereka malah memperlakukan Pak An secara kasar. Kembali ke Yi Kyung, di sini dia berusaha mengambil koper yang terlihat koper tersebut merupakan bahan penelitian milik militer yang telah dicuri. Di sisi lain, Yongsu yang sedang bersembunyi pun hampir saja ketahuan dengan salah satu anggota kelompok penjahat sebelumnya. Di ruang depan, para warga dikumpulkan satu sama lain dan dilarang untuk keluar garis yang telah dibuat. Seketika salah satu warga sebelumnya pun ditembak oleh bos kelompok penjahat itu. Bos kelompok penjahat mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah mengatakan jangan keluar dari garis lingkaran yang telah dibuatnya. Seketika para warga pun merasa emosi dan mencoba untuk memberontak. Di sisi lain, salah satu kelompok penjahat mendatangi Jisoo yang tengah beristirahat. Di sini, orang tersebut pun berusaha melukai Jisoo dengan melakukan kekerasan ke arah perut Jisoo yang baru saja dioperasi. Untung saja salah satu temannya memanggilnya dan mengatakan bahwa dia sedang dicari bos mereka. Kembali ke ruang depan apartemen, di sini salah satu kelompok penjahat itu berusaha bertanya tentang pemimpin mereka di apartemen ini. Seketika Enyo pun berdiri dan mengatakan bahwa dirinya lah yang memimpin di tempat tersebut. Enyo kemudian bertanya, mengapa mereka melakukan penjarahan di tempat mereka.
Bos tersebut pun mengatakan bahwa mereka melakukan penjarahan sudah berkali-kali. Penjarahan tersebut berawal dari sebuah gereja, di mana saat memasuki gereja, mereka terkejut setelah melihat orang di dalamnya mati. Dan bos penjahat tersebut pun mengatakan bahwa membunuh seseorang adalah hal yang diperbolehkan, sebab kini mereka semua adalah monster. Lalu diperlihatkan Sang Woo yang menodongkan senjatanya ke arah kedua orang sebelumnya. Orang tersebut pun melihat bahwa salah satu alat di senjata tersebut belum diaktifkan, yang berarti Sang Woo tidak bisa menggunakan senjata itu. Salah seorang kelompok penjahat yang menyadari hal tersebut pun kemudian berusaha menyerang Sang Woo. Akan tetapi Sang Woo dengan pengalaman gangsternya dengan mudah melumpuhkan kedua orang tersebut. Lalu diperlihatkan Yi Kyung yang baru saja melumpuhkan salah satu penjahat. Di sini Yongsu yang sedang bersembunyi pun kemudian memanggil Yi Kyung. Sang Woo yang tiba di tempat tersebut kemudian membantu Yongsu untuk turun ke bawah. Setelah turun, Yongsu bercerita bahwa dirinya telah diselamatkan oleh salah satu monster berlendir. Monster itu menyelamatkan Yongsu dari salah satu penjahat sebelumnya. Kembali ke para warga, di sini Eun-hyuk pun disuruh oleh bos penjahat untuk memberitahukan tempat seseorang yang telah terinfeksi oleh virus monster, atau orang tersebut adalah istri Pak Tua Swalayan. Di sini bos penjahat itu pun menembak kepala dari istri Pak Tua Swalayan yang kita kenal sebelumnya. Warga yang mendengar tembakan pun merasa bahwa Eun-hyuk telah dibunuh. Seketika Hunsu pun berdiri dan berusaha melawan mereka semua. Akan tetapi dia teringat terhadap perkataan Eun-hyuk kepadanya bahwa mereka harus menyerang kelompok penjahat itu saat memiliki kesempatan. Kembali ke Eun-hyuk dan bos penjahat, di sini terlihat istri Pak Tua Swalayan yang kini telah kehilangan nyawanya. Saat kembali ke ruang depan, tiba-tiba Yi Kyung menyerang beberapa kelompok penjahat tersebut. Warga pun kemudian berusaha melawan secara bersama-sama. Di sisi lain, diperlihatkan Sang Woo yang mengajar salah satu penjahat dengan menggendong Yongsu. Sang Woo dengan pengalaman gangsternya pun kemudian membunuh kedua orang tersebut dengan sedikit mudah. Kembali ke ruang depan apartemen, di sini mereka terkejut setelah melihat istri Pak Tua Swalayan yang kini telah hidup lagi. Istri Pak Tua Swalayan itu pun menyerang beberapa orang di tempat tersebut, dan ketika dia ingin menyerang Eun-hyuk, Hunsu pun melindunginya yang membuat tubuhnya tertusuk oleh monster milik istri Pak Tua Swalayan. Hunsu pun dengan terpaksa kemudian mencekik leher istri Pak Tua Swalayan hingga dia mati untuk kedua kalinya. Bos penjahat yang melihat luka Hunsu tiba-tiba sembuh secara cepat pun kemudian merasa terkejut, dan dia pun berencana membawa Hunsu naik ke atas gedung untuk disiksa dan dijatuhkan dari atas gedung tersebut. Kembali ke warga, di sini mereka pun disuruh untuk berdiri satu sama lain. Di sini salah satu penjahat menyuruh Yuri untuk mengecek keadaan temannya di ruang operasi, atau yang kita ketahui dia adalah Jisoo. Saat berada di ruang operasi, orang tersebut pun berusaha mencekik Yuri hingga dia hampir tak sadarkan diri. Untung saja Jisoo bangkit dan berusaha menolongnya. Akan tetapi usaha Jisoo tak berwaktu lama. Di sini Jisoo pun dibalikan keadaan dan Jisoo pun dipukuli di bagian perutnya yang baru saja dioperasi. Yuri yang melihatnya pun kemudian berusaha membantu Jisoo dengan menusukkan pisau ke penjahat tersebut. Dan benar saja usaha Yuri pun berhasil. Kini penjahat itu pun tewas dan terbaring ke lantai. Yuri yang panik pun kemudian membuat asmanya kambuh. Sialnya saat Yuri ingin mengambil alat pernafasannya, tiba-tiba alat tersebut pun terjatuh dan Yuri pun seketika pingsan di tempat. Kembali ke bos penjahat yang kini sudah berada di atas gedung. Di sini dia pun berusaha menjatuhkan Hunsu dari tempat tersebut. Di sisi lain, Yi Kyung berusaha menyelamatkan para warga yang disandra di depan ruang apartemen. Saat para warga mencoba melarikan diri, tiba-tiba salah satu penjahat menghadang mereka. Di sini orang tersebut pun mengajar Yi Kyung hingga babak belur. Warga yang melihat Yi Kyung hendak dibunuh, seketika mereka semua bekerja sama untuk melawan penjahat itu. Nah, gini kan enak, biar gak jadi beban mulu nih warga. Atas kerjasama mereka pun, kini penjahat itu pun tewas tertembak oleh Yi Kyung. Kemudian diperlihatkan Sang Woo yang mendatangi ruang operasi sebelumnya. Di sini dia pun melihat Yuri yang terbaring lemah.
Untung saja Sang Woo segera memberikan alat pernafasan kepada Yuri. Kembali ke atas gedung, di sini bos penjahat itu pun berencana menyiksa Hunsu dengan menjatuhkannya dari atas gedung. Akan tetapi tiba-tiba Hunsu bangkit dan berjalan menuju ke pintu masuk tempat tersebut. Bos penjahat yang melihatnya pun kemudian menembak Hunsu beberapa kali. Di sini Hunsu pun mengatakan bahwa tak akan ada yang bisa turun. Saat dia ingin menyerang bos penjahat itu, tiba-tiba salah satu anak buahnya membunuh bosnya tersebut. Tak hanya itu, dia juga menjatuhkan bosnya dari atas gedung. Anak buah bos penjahat lainnya yang melihatnya pun kemudian menembakkan senjatanya ke arah orang itu. Akan tetapi dia menembakkan balik peluru senjatanya dengan melenturkan tubuhnya. Dengan kata lain, orang ini adalah monster yang sama dengan Hunsu. Orang tersebut pun mendatangi Hunsu dan mengatakan bahwa dirinya ingin berteman dengannya. Tiba-tiba beberapa kertas pun turun dari langit. Di kertas tersebut tertulis untuk melaporkan orang spesial yang terinfeksi atau istilahnya orang yang bisa mengendalikan monster dalam tubuhnya. Kembali ke lantai satu apartemen, di sini anak buah bos penjahat sebelumnya pun mengatakan bahwa mereka harus segera pergi karena di atas gedung terdapat dua monster yang berbahaya. Dia juga memberikan Yi Kyung kertas tentang panduan melaporkan orang spesial yang terinfeksi virus monster. Di sini Hunsu dan teman barunya itu pun berencana untuk turun ke bawah dengan menaiki lift sebelumnya. Dan episode ke-9 pun berakhir. Lanjut ke episode 10 atau episode terakhir. Pada awal episode 10 ini, kita diperlihatkan para warga yang sudah bersiap untuk membunuh seseorang yang sedang menuruni lift. Saat lift terbuka, mereka pun terkejut setelah yang mereka lihat adalah Hunsu. Di sini Hunsu pun menyuruh mereka untuk menurunkan senjatanya, sebab orang yang bersamanya itu telah menyelamatkan nyawanya di atas gedung. Lalu diperlihatkan Hunsu yang berkomunikasi dengan orang tersebut. Orang itu bercerita bahwa dahulunya dia dijadikan eksperimen oleh manusia. Para ilmuwan pun berusaha melepaskan monster tersebut dari dalam tubuhnya. Akan tetapi semua sia-sia. Monster itu tak bisa dibunuh dan selalu melekat ke tuannya. Orang itu mengatakan bahwa mereka dan manusia tak akan pernah bisa bersatu. Kemudian diperlihatkan beberapa warga yang berusaha membunuh monster yang sebelumnya menyelamatkan nyawa Yongsu. Di sini Yongsu pun menangis dan mengatakan bahwa monster itu adalah temannya. Akan tetapi warga yang melihatnya pun merasa tak peduli dan kemudian mereka membakar monster tersebut. Hunsu yang melihatnya pun mulai terpengaruh dengan hasutan dari teman barunya itu. Hunsu mengatakan bahwa perkataan teman barunya ada benarnya. Manusia dan monster tak bisa hidup berdampingan. Tiba-tiba Enyo datang. Enyo yang mendengar percakapan Hunsu dengan teman barunya pun mengatakan bahwa berhati-hatilah dalam memilih teman baru. Enyo kemudian melaporkan hal tersebut kepada kakaknya agar mau berbicara dengan Hunsu. Sebab sekarang ini Hunsu seperti sudah terhasut dengan teman barunya. Tak lama kemudian Enyo berusaha menemui Hunsu untuk membicarakan suatu hal. Akan tetapi Hunsu menolaknya dan mengatakan bahwa dia bukan anjing perburuannya lagi. Lalu diperlihatkan Yi Kyung yang sedang mengobrol bersama Enyo. Di sini Yi Kyung mencoba berbicara jujur. Dia mengatakan bahwa sebelumnya dirinya bertemu dengan anggota militer dan diberikan sebuah alat pelacak. Yi Kyung disuruh untuk menekannya jika sudah tiba di lokasi agar pihak militer bisa mengetahui keberadaannya. Akan tetapi Yi Kyung tidak melakukan perintah tersebut sebab baginya di masa seperti ini tidak ada yang bisa dipercayainya. Di sisi lain, percakapan mereka berdua didengar oleh salah satu warga yang berada di balik pintu. Lalu kita diperlihatkan Pak An yang sedang merenung di dekat makam. Di sini dia seperti menemukan sesuatu yang membuat dirinya begitu terkejut. Di lain sisi, ternyata salah satu warga yang mendengar percakapan Enyo dan Yi Kyung mencoba mengambil alat pelacak milik Yi Kyung. Di sini dia pun menekan tombol tersebut, yang dapat dipastikan anggota militer akan tiba di lokasi sebentar lagi. Kembali ke Pak An, di sini dia terlihat sedang menggali tanah yang begitu dalam. Yuri pun mendatanginya dan bertanya kepada ayahnya tentang tujuan ayahnya melakukan hal tersebut. Akan tetapi Pak An hanya diam saja. Lalu diperlihatkan Sang Woo yang menemukan alat pernafasan Yuri yang rusak.
Sang Woo pun kemudian bergegas keluar dari apartemen untuk menyelamatkan nyawa dari Yuri. Di sini Sang Woo terlihat begitu khawatir dengan keadaan dari Yuri. Saat di depan pintu apartemen, tiba-tiba orang baru sebelumnya menghalangi Sang Woo untuk keluar. Hunsu yang melihatnya pun kemudian mencoba membantu Sang Woo dan mengatakan kepada teman barunya untuk membiarkannya pergi. Sang Woo kemudian bangkit dan membawa Yuri masuk ke dalam mobil. Namun tak disangka tiba-tiba orang baru sebelumnya menembak Yuri beberapa kali hingga dia sekarat. Hunsu yang melihatnya pun merasa emosi dan marah. Tak hanya itu, beberapa warga lainnya juga ditembaki oleh orang tersebut. Dan salah satu warga sebelumnya yang kita kenal pun harus mengakhiri hidupnya saat itu juga. Orang tersebut pun kemudian mendatangi Hunsu dan mengatakan bahwa dialah yang membunuh semua orang yang ada di gereja. Kalau kita ingat, cerita kelompok orang di gereja adalah cerita dari bos penjahat sebelumnya. Hunsu yang tak tega melihat teman-temannya dibunuh, kini dia sudah tak bisa mengendalikan dirinya lagi untuk mengeluarkan wujud monsternya. Disinilah momen epik akan terjadi. Keren banget cuy wujud monster dari Hunsu. Di sini Hunsu pun mendatangi teman barunya. Hunsu kemudian memeluk teman barunya dengan wujud monsternya. Dan seketika orang tersebut pun meleleh. Warga yang ketakutan pun berusaha bersembunyi satu sama lain. Saat Hunsu tak bisa mengendalikan dirinya, Pak Han pun datang dan memeluk Hunsu. Di sini Pak Han pun mengorbankan nyawanya agar Hunsu bisa kembali sadar. Kembali ke Sang Woo, di sini Yuri mengatakan bahwa dirinya begitu takut akan kematian. Sang Woo yang seorang gangster berhati baja pun kini harus menangis untuk pertama kalinya, sebab orang yang mengajarinya beretika kini mati di hadapannya. Kemudian diperlihatkan Hunsu yang kini sudah menjadi manusia lagi. Di sini Hunsu pun tersadar, seakan dia tak mengingat kejadian yang baru saja dialaminya. Hunsu kemudian melihat Pak Han yang kini telah mati di hadapannya. Seketika dia pun menangis, sebab orang yang pertama dia kenal adalah Pak Han. Kemudian diperlihatkan Enyo yang sedang mengintip Hunsu dari kejauhan. Di sini Enyo teringat janji Hunsu kepadanya. Ternyata janji Hunsu kepada Enyo sebelumnya adalah agar Hunsu menjaga mereka semua, sebab saat ini mereka adalah keluarga. Lalu diperlihatkan Suyong yang mendatangi Yikyung. Suyong mengatakan kalau Pak An sudah tertidur sangat lama. Yikyung pun kemudian mengecek keadaan dari Pak An. Dan benar saja Pak An kini sudah tak bernafas lagi atau alias mati. Kini para warga pun berkumpul satu sama lain untuk mengubur teman-teman mereka yang telah meninggal. Saat Yikyung sedang menggali, dia menemukan sebuah ruang bawah tanah. Yikyung pun tersenyum sebab semua rencana itu adalah rencana dari Pak An. Dan Pak An kini berhasil menemukan terowongan tersebut. Kemudian diperlihatkan monster milik teman Hunsu yang merambat menaiki mobil militer. Lalu diperlihatkan beberapa anggota militer yang mengepung tempat tersebut. Di sini warga yang mendengarkannya pun merasa terkejut. Kemudian Hunsu berjalan keluar. Dia ingin menyerahkan dirinya, sebab dia tak ingin melihat ada warga yang mati lagi. Sebelum pergi keluar, Yongsu memberikan salnya kepada Hunsu agar dirinya tak kedinginan saat berada di luar. Tiba-tiba militer tersebut pun menembak ke arah apartemen tersebut. Para warga pun kemudian bergegas menuju terowongan bawah tanah yang ditemukan mereka sebelumnya. Saat berada di dalam terowongan tersebut, Enyo mengatakan bahwa Hunsu tak mengikuti mereka. Kemudian Enyo mengatakan bahwa dia akan menjemput Hunsu. Sebelum pergi, Enyo menyuruh kakaknya untuk berjanji agar kembali nantinya. Di ruang depan apartemen, Enyo mengatakan kepada Hunsu bahwa mereka semua adalah keluarga. Jadi lakukanlah yang terbaik. Dan belum terlambat jika Hunsu memilih untuk kembali ke para warga. Akan tetapi, Hunsu tetap memilih untuk menyerahkan dirinya. Saat di terowongan, Yikyung menyuruh Enyo untuk segera melanjutkan perjalanan, sebab mereka sudah tidak ada waktu lagi. Enyo mengatakan bahwa kakaknya berada di luar sana, dan seketika Enyo teringat kata-kata kakaknya sebelumnya, bahwa janji di kondisi saat ini sama halnya dengan sebuah kebohongan. Enyo pun kemudian menangis.
Di sisi lain, terlihat Eun-Yuk yang tengah sendirian. Di sini dia sedang melihat sebuah benda yang sama halnya dilihat Eun-Yuk di dalam toilet sebelumnya. Yang ternyata itu adalah foto masa kecil mereka bersama keluarga mereka. Eun-Yuk pun menangis. Dirinya terpaksa tetap berada di apartemen tersebut sebab kenangan-kenangan indah semua berada di apartemen ini. Kembali ke Hunsu yang terlihat dia berjalan perlahan demi perlahan. Dia pun kemudian teringat masa-masa bersama dengan seseorang di dalam apartemen. Dia teringat dengan Jisoo saat bernyanyi bersama. Kemudian bersama Pak Han saat ingin menyelamatkan anak-anak. Lalu diperlihatkan para warga yang kini telah menemukan sebuah jalan keluar. Para warga pun kemudian naik ke permukaan. Di sini mereka pun terkejut melihat keadaan kota yang seperti sudah tak berpenghuni. Di sini mereka semua dijemput oleh anggota militer dan akan dibawa ke tempat pengungsian. Saat naik ke atas mobil pengungsian, mereka mengatakan bahwa teman mereka Yi Kyung belum naik. Lalu diperlihatkan Yi Kyung yang kini memakai seragam militer. Di sini Yi Kyung mengucapkan kata perpisahan kepada mereka semua. Di sisi lain, diperlihatkan Hunsu yang tersadar di dalam mobil militer. Di sini dia terkejut melihat Sang-woo yang bersamanya. Sang-woo mengatakan bahwa sudah lama tak berjumpa, dan kemudian Sweet Home season ke-1 pun berakhir.